mahkamah tadi memastikan bagaimana hak-hak dan kedaulatan rakyat itu harus terpenuhi, terjaga. Terjaga. Dan artinya jangan ada pelanggaran terhadap konstitusi. Nah, itulah lalu dia berwenang. Jadi pembuktian sudah membuktikan apakah betul. Kalau ini kan faktanya jelas sekali kan. Kan tidak dibantah, si termohon pun tidak membantah. Ini kan pemilihan. Karena pemilihan itu ada yang dipilih. Ya, pemilihan berarti ada yang dipilih. Yang dipilih. Ketika dia mencoblos pasangan calon yang diskualifikasi tidak sah, tidak ada pemilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id, media online di Kalimantan Selatan. Dalam ngopi kali ini setidaknya ada dua bahasan menarik yang hari ini ramai dalam pencermatan publik di Kalimantan Selatan. Satu yang terbaru, misalnya yang terakhir soal penutupan TPA Basirih sebagai sanksi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan kondisi TPA Basirih yang sistem tata kelolanya misalnya menggunakan open dumping. Kemudian pada bagian yang lain yang juga menjadi perhatian publik soal pasca putusan dismisal atau putusan sela Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil pilkada PHP, salah satunya adalah di Banjarbaru, di mana kemudian dari sejumlah gugatan yang dilakukan, ada satu yang diterima masuk dalam tahap pembuktian. Itu yang akan kita bahas. Sudah hadir seperti biasa Guru Besar Universitas Lampung Mangkurat dan juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Stihsa Sultan Adam, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hadin Mujad. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Prof, pertama kita mulai dari pilkada. Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan dismisal. Putusan dismisal itu kemarin dalam bahasan kita semacam putusan sela ya Pak Prof. Ya. Nah, dari dua gugatan ke MK yang masuk itu kan satu pilkada Kabupaten Banjar, PHP Kabupaten Banjar dan PHP Banjarbaru. Dari dua, Kabupaten Banjar ditolak, tidak sampai ke pembuktian. Banjarbaru dalam putusan dismisalnya Mahkamah menyatakan lanjut ke tahap pembuktian. Prof melihat seperti apa? Apakah ini sesuatu yang kemudian biasa-biasa saja atau memang dari awal kita sudah melihat bahwa khusus Banjarbaru ini akan arahnya seperti ini atau seperti apa? Ya. Jadi kalau kita melihat rekaman sidang-sidang, kita melihatnya bukan hanya di MK lah, di KPP juga. Nah, oh iya, sama-sama berjalan nih. Ya, yang sama-sama kasusnya sama, tapi kan satu tentang hasil, satu tentang perilaku penyelenggara. Nah, di KPP itu kan perilaku penyelenggara. Nah, kalau kita melihat memang secara substansi tertarik lah. Secara substansi tertarik. Karena banyak hal yang dari perdebatan, dari dialog-dialog yang ditayangkan lah apakah di YouTube, apakah di video biasa yang banyak di-share oleh yang beredar itu ya betul. Oleh banyak netizen. Nah, itu menarik dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang harus didalami. Nah, tetapi dalam persidangan untuk efisiensi misalnya kan, tapi hampir semua peradilan itu terutama Mahkamah Agung yang jumlah kasusnya banyak sekali, maka harus diseleksi dulu secara formil sebelum substansi kan? Formilnya dulu. Iya. Ternyata dari 4, jadi di Kota Banjarbaru itu kan dari 4 permohonan. Nah, 3 secara formil tidak memenuhi syarat formil terkait dengan legal standing itu. Nah, sementara yang satu karena pemantau, walaupun pemantau itu bukan kabupaten di kota, tapi provinsi, tapi mungkin kan biasanya hakim MK ini kan lebih luas menafsir atau melihat permasalahan hukumnya. Lalu dia
terima. Nah, jadi secara legal standing selesai. Yang lanjut itu. Nah, kalau memang dalam hukum acara yang dibuat oleh ada hukum acara atau PMK nomor 2 kalau salah ya. PMK peraturan Mahkamah Konstitusi. No, saya lupa nomornya lah, yang tentang tata cara penyelesaian perselisihan sengketa hasil pemilihan di MK. Nah, itu dipisahnya. Nah, jadi setelah ada putusan selah dismisal, nah jika lanjut maka langsung pembuktian. Nah, kemudian dilanjutkan pembuktian apa namanya surat menyurat. Nah, kemudian saksi fakta, kemudian saksi ahli. Nah, baru nanti keputusan. Jadi materialnya nanti di situ nanti. Ya, materinya itu sudah materi. Kalau soal formilnya selesai. Yang sampai dengan putusan dismisal. Ya, dismisal selesai. Jadi fokus pada materi substansinya. Nah, kalau kita amati, kita bisa lihatlah yang paling tertarik banyak. Ya mungkin juga hakim MK lah dari pertanyaan-pertanyaan itu ketika KPU Kota Banjarbaru yang menetapkan bahwa apabila mencoblos pada pasangan calon nomor urut 2 yang diskualifikasi itu tidak sah. Ya. Nah, sedangkan pilihan lain tidak ada. Itu yang yang banyak disorot. Dan saya menduga di situ juga yang akan banyak perdebatannya nanti. Oh, jadi bayangannya nanti itu yang akan kemudian menjadi perdebatan dalam ketika masuk dalam material yang kedua. Kalau melihat konstruksi secara tekstual tekstual Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang MK, sebetulnya yang diperiksa oleh MK itu pada saat ini adalah tentang beda hasil. Kan beda hasil. Ya. Hasil yang diajukan pemohon sekian, kemudian hasil yang ditetapkan oleh KPU sekian. Perbedaan itu yang akan diperiksa oleh hakim MK. Nah, kesalahan terutama menyangkut di mana letak kesalahan. Nah, dalam kasus ini kan tidak ada perbedaan. Bukan hasil yang dipersoalkan. Bukan hasil yang tapi soal ketika tidak berharganya pemilih. Nah, tidak berharganya pemilih ketika dia mencoblos pada pasangan kedua. Prof, sepanjang yang Prof tahu, pernah nggak sih terjadi hal yang seperti ini dalam sengketa-sengketa sebelumnya di mahkamah? Kalau yang begini kan, ketik dulu yang munculnya istilah kalkulator. Ya, mahkamah kalkulator MK. Itu kan strict pada angka. Ya. Maka pada zaman nano kan yang buka tuh mulai zamannya Mahfud kan. Nah, bahwa dia memperluas. Nah, jadi mungkin saja ada. Jadi ada situasi atau tindakan dari KPU yang secara langsung memang tidak berkaitan dengan angka, tapi juga berkaitan dengan hak pemilih. Nah, dasar pikirannya kemana? Dasar pikiran bahwa MK ini kan tugasnya mengawal Undang-Undang Dasar. Nah, salah satu amanah Undang-Undang Dasar adalah tentang kedaulatan rakyat. Bahwa Undang-Undang Dasar menghendaki pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Nah, wujudnya adalah demokrasi. Nah, salah satu alat demokrasi pemilu kan? Ya. Nah, jika pelaksanaan pemilu mencederai kedaulatan rakyat, nah itu tugas MK untuk menyelamatkan pemilu tadi. Makanya kemudian bisa masuk ke sini tadi ya, Prof ya. Tafsir mahkamah itu. Iya, ya kan kalau kita baca putusan-putusan Mahfud periode Mahfud, dan itu diikuti seterusnya periode berikutnya. Jadi memperluas kan, karena itu tidak lagi ingin yang kalkulator kan tidak lagi. Jadi dia beranggapan bahwa MK ini kan
pengawal undang-undang dasar. Nah, bila ada undang-undang dasar dilanggar, maka MK berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran itu. Nah, jika dalil yang diajukan pemohon bahwa hilangnya hak demokrasi, hilangnya hak suara ketika mengatakan bahwa itu tidak sah. Jadi kan ketika mengatakan bahwa suara yang tidak sah itu merupakan menghilangkan hak pilih kan? Ya, karena menjadi tidak bernilai. Tidak bernilai. Itu hilangnya hak pilih. Itu kan mematikan hak demokrasi si pemilih. Ya. Dan ini juga menghalangi kedaulatan rakyat. Sementara mahkamah tadi memastikan bagaimana hak-hak dan kedaulatan rakyat itu harus terpenuhi, terjaga. Terjaga. Dan artinya jangan ada pelanggaran terhadap konstitusi. Nah, itulah lalu dia berwenang. Jadi pembuktian itu soal membuktikan apakah betul. Kalau ini kan faktanya jelas sekali kan. Kan tidak dibantah, si termohon pun tidak membantah bahwa peristiwa itu bahwa yang mencoblos pasangan dua tidak sah kan. Tidak dibantah. Nah, jadi ini meyakinkan aja apakah memang terbukti bahwa pemilih yang mencoblos suara gambar pada pasangan calon yang sudah didiskualifikasi itu tidak sah. Sementara tidak ada lagi pilihan lain. Kan kalau kita melihat di KPP kan mencecar pertanyaan itu kan. Yang ke KPU itu. Yang KPU itu kan. Ini kan pemilihan. Kalau pemilihan itu ada yang dipilih. Ya, pemilihan berarti ada yang dipilih. Yang dipilih. Ketika dia mencoblos pasangan calon yang diskualifikasi tidak sah, tidak ada pemilihan. Berarti yang sah cuma satu pilihan. Nah, kata tidak sah itu menyebabkan kartu tidak sah. Padahal secara prosedur hukum dia sudah sah gitu kan. Dalam situasi normal sebenarnya sah. Karena yang tidak sah itu ketika dia mencoblos dua, mencoblos di luar, robek itu kan Pak Prof. Dia sah gitu kan. Iya. Yang tidak sahnya karena aturan itu mengatakan tidak sah. Artinya KPU mengatakan tidak sah. Secara prosedur dia sah, tetapi secara nilai tadi menjadi tidak bernilai. Tidak bernilai. Karena itu sudah calon yang didiskualifikasi. Itu yang sangat menarik ya perhatian. Prof, tapi kan konstruksi dalil itu tadi kan hampir sama kan, 3 pemohon kecuali 1 kan. Yang satu yang dimohonkan oleh calon wakil yang didiskualifikasi. Yang kemudian legal standingnya gugur karena harusnya mengajukan berpasangan. Artinya yang 3 ini kan sebenarnya dalilnya sama kan, Bapak? Sama, cuma legal standingnya. Oh iya. Karena kan situ ada prinsip dasar, tidak bisa orang mengajukan permohonan kalau tidak ada kepentingan. Artinya ada soal legal standing. Termasuk warga Banjarbaru sendiri. Termasuk warga Banjarbaru. Yang dia punya hak pilih. MK sudah menentukan bahwa yang berhak mengajukan legal standing itu adalah pasangan calon dan pemantau. Pasangan calon dan pemantau. Hanya 2 kan. Berarti kalau kemarin itu tidak ada gugatan dari pemantau, hanya ada 3 saja, maka berarti selesai. Ya. Tapi kalau saya jadi hakim MK, dalam kasus ini kan yang dirugikan kan masyarakat. Masyarakat pemilih maksudnya. Masyarakat yang punya hak pilih. Nah, jika masyarakat hak pilih itu mengajukan permohonan, pendapat saya, kalau saya hakim MK, mempunyai legal standing. Legal standing ya. Tapi keluar dari ketentuan tadi. Karena ketentuan kan cuma pasangan calon atau pemantau. Ya, dalam hal ini kan yang dirugikan, ya kan yang berkepentingan itu terkait yang dirugikan. Jadi biasanya kan kalau pilkada itu kan yang dirugikan pasangan calon. Pasangan calon ya. Kan gitu. Masyarakat juga harusnya kalau konstruksinya seperti itu kan juga menjadi bagian. Harusnya juga diterima. Jangan didismisal kan itu. Prof, bayangan Prof nanti ini kan akan sesegeranya kan sidang masuk ke dalam materi pokoknya kan. Materi pokok soal tadi yang digugatkan yang masuk ke dalam tahap pembuktian. Bayangan kita nanti dalam pembuktian itu seperti apa Prof? Karena kan gini, masa menuju dismisal aja dalam pembuktian awal ini
kan luar biasa perdebatan kan Pak Prof, termasuk perdebatan di soal bagaimana pilihan orang harus bernilai ketika orang mencoblos calon yang didiskualifikasi menjadi pilihan yang tidak bernilai. Nah, kira-kira nanti suasananya itu akan seperti apa Prof, kalau bayangan Prof? Kalau menurut ramalan saya, pembuktiannya tidak terlalu susah. Karena yang didalilkan pemohon sudah diakui termohon atau tidak disanggah. Termohon artinya KPU? Iya, terkait juga kan tidak menyanggah karena kan tidak menyanggah Pak, karena kan yang itu kan tidak sah itu kan Pak jelas kan tidak ada yang menyanggah kan. Nah, dalam pembuktian hanya meyakinkan aja bahwa ada bukti-bukti yang sah. Nah, sehingga kita langsung ke konstruksi hukumnya aja lagi. Prof, di situasi itu ini kan KPU nih sebagai pihak termohon kan, pelapor termohon ya? Pemohon, termohon, kemudian pihak terkait. Ya. Nah, yang termohonnya berarti kan KPU. Nah, dalam konteks ini KPU itu lebih karena persoalan lalaikah atau salah dalam menafsirkan aturankah atau seperti apa, Prof? Sehingga kemudian tapi seperti kalau itu. kita lihat dialog-dialog yang terjadi itu tetap tuh nggak ada kelalaian, nggak ada apa tadi satunya apa? Salah tafsir. Nggak ada salah tafsir. Bahkan yang aneh kekosongan hukum katanya kan KPU provinsi kan? Iya, ada kalimat itu. Iya, nggak ada kekosongan. Di Undang-Undang 10 itu jelas. Nah, yang didalilkan soal waktu lah. Iya, waktu yang pendek. Ketika kita menghitung keluarnya diskualifikasi di hari Jumat itu. Berarti putusan pengumuman KPU itu? Diskualifikasi. Kan harus mengantisipasi ke depan kan? Nah, kalau kita hitung di hari itu ada 28 hari. Menuju tanggal 27? Menuju 28 hari. Nah, kalau kita berhitung-hitung teknis lah. Prof, sebentar. Tapi kan 27 harus dipotong dengan masa yang diberikan kepada pasangan calonnya didiskualifikasi untuk melakukan gugatan kan? Harus dikurangi dulu kan? Anggap 3 hari kan? Kalau 3 hari. Selasa terakhir. Berarti sisa 24. Nah, Selasa 24. Sisa 24 hari. Nah, bisa kan 24? Nah, kalau itu kan yang kasus di Papua, iya 20 hari sudah bisa mengganti apalagi DPT Banjarbaru kan terbilang tidak seperti Banjarmasin kan? Iya, mengganti apa namanya? Mengganti alat peraga, surat suara. Surat suara. Iya. Nah, jadi kasus kalau tidak salah aja kasus di Papua itu bisa karena putusan MA putusan MA, bukan putusan peradilan lah. Nah, lalu digantinya ada kesempatan. Memang kalau secara teknis ada waktu. Ya, kita Pak 1 minggu aja ada waktu. Ini kan tentang waktunya 24 hari kan? Alasannya selain waktu misalnya biaya misalnya, Prof. Biaya nggak terlalu besar juga kan? Artinya masih cukup tercover. Jadi nah ini soal biaya lah. Begitu. Ini kan memang mahal pilkada ini. Demokrasi itu tidak murah. Begitu kita memilih demokrasi, berapapun biaya harus dibayar. Nah, itu hak demokrasi. Nah, ketika kan kalau dengan dalil teknis kan yang 2 alasan itu. Itu terlalu rendah dibandingkan hak asasi kan. Karena itu tidak bisa diterima itu. Kalau dalam hukum tidak bisa diterima. Prof, kan yang kita juga tidak boleh lupa akibat putusannya KPU dengan mendiskualifikasi kemudian tidak merubah format surat suara, tetap dengan format surat suara yang tercetak, kan yang dirugikan juga paslon 01 kan? Jadi jangan putusan MK nanti jangan juga menghilangkan apa hak pasangan calon nomor 1 kan? Iya. Nah, jangan dikorbankan. Nah, jadi sama-sama menjaga demokrasi di daerah itu jalan dan hak politik dari pasangan nomor 1 juga terlindungi kan? Terlindungi, iya. Nah, jadi jangan sampai dengan gencarnya ini mengorbankan pasangan nomor 1. Ini juga dijaga karena itu pilihan-pilihan putusan nanti itu akan menjaga keseimbangan lah. Keseimbangan antara
ini posisinya kan terkait ya kan? Iya. Kalau di dalam MK. Oh, dalam permohonan itu mereka sebagai pihak terkait. Terkait. Nah, jangan sampai mengorbankan haknya sebagai pasangan calon yang sah. Nah, itu harus dijaga keseimbangan. Karena kan bahasa sederhana kita hari ini, kalau pilkadanya kita tidak membayangkan hasil seperti apa. Tapi kan kalau sampai menganulir dan segala macam, ya lagi-lagi yang pasangan calon yang sudah kemarin berkontestasi 01 itu kan dirugikan kan jadinya kan Pak. Gara-gara putusan yang entah putusan yang lalai kah, entah putusan yang salah dalam menerjemahkan aturan dan segala macam, nanti kan dibuktikan di dalam tahap berikutnya kan. Berarti lagi-lagi pasangan 01 juga menjadi korban dalam peristiwa ini. Betul, jadi korban. Nah, itu jadi pasangan 1 itu bisa juga menggugat KPU kan. Iya, karena gara-gara itu gara-gara dia kan menjadi korban. Nah, jadi itulah Pak, menjaga keseimbangan. Nah, saya menduga kembali ke Undang-Undang 10. Undang-Undang 10. Nah, itu kan bahwa apabila hanya terdapat satu pasangan, kan sudah disebut berapa kali pasal 45C kan Pak tuh. Nah, apabila hanya satu pasangan maka siapkan kota kosong. Karena undang-undang menutup calon tunggal. Nah, menutup calon tunggal. Maka ada ruang kolom kosong. Iya. Nah, ada kosong. Kalau yang terjadi ini kan calon tunggal kan. Iya. Secara tidak langsung kan. Iya. Calon tunggal. Calon tunggal. Tapi di surat suara tidak tunggal. Jadi ini yang paling bertanggung jawab adalah KPU yang bertanggung jawab. Prof, artinya kan secara kasar hitung-hitungan kita nih. Kalau kemudian putusannya ternyata kita tidak membayangkan harus pilkadanya diulang. Maka berapa uang yang habis sekian miliar pilkada yang dianulir. Ini kan merugikan negara kan pada akhirnya. Padahal tadi misalnya pertimbangan KPU juga dalam rangka kemudian tadi biaya, tapi ujung-ujungnya kita akan keluar biaya 2 kali misalnya kan. Termasuk calon 01 juga karena tentu ada berbiaya lagi kan. Iya, sama-sama kan. Jadi kerugian yang dikira ada kerugian sedikit, tapi justru yang kerugian yang lebih besar. Dan dengan alasan kerugian 01 bisa menggugat KPU. Bisa. Karena tingkah lakunya seperti itu kan menyebabkan dia menderita kerugian. Iya. Ya, Prof, artinya kan tapi dalam ketentuan setelah putusan dismisal ini rentang waktunya berapa lama Prof, proses persidangan ini? Kan ada dibatasi kan limit saya lupa ya. Tapi secepatnya kan? Ada waktunya. Berapa kali sih? Kan apalagi saksinya misalnya banyak, tapi biasanya dibatasi lah. Nah, dulu kan kalau di pihak PU itu karena saya ikut terlibat itu. Pihak PU itu berarti yang waktu legislatif. Legislatif. Nah, itu kan pembuktian surat menyurat dulu. Surat menyurat, kemudian pengesahan surat itu berbulan-bulan. Bisa lebih lah. Nah, pengesahan surat, lalu masuk saksi fakta. Nah, saksi fakta ini biasanya banyak kan. Tapi karena banyak jumlahnya, langsung direntengnya gitu. Tuh dalam satu sidang langsung aja masing-masing saksi fakta menjelaskan. Nah, lalu digabungkan dengan terakhir saksi A. Saksi ahli pun diambil cuma satu. Oh, saksi ahli cuma satu? Satu, ya. Yang dulu tuh kan cuma satu. Iya. Tapi nanti sidangnya panel lagi atau gabungan semua majelis? Masih panel lagi. Masih panel. Jadi yang 3 orang majelis itu. Kayak waktu mengambil keputusan aja nanti gabung. Oh, sama yang kayak kemarin ketika membaca putusan dismisal. Ya, Prof, artinya kan kemudian ini situasi yang dihadapi, ini situasi yang terjadi pasca putusan dismisal. Bagaimana kita akan menunggu persidangan berikutnya dalam tahap nanti pembuktian. Nah, itu yang akan kita tunggu dan tentu apapun hasilnya, ya itulah menjadi keputusan mahkamah yang kemudian semua orang kan harus tunduk dan patuh. Sementara di sisi yang lain, selain bersidang di mahkamah, di saat yang sama proses sidang etik namanya Prof ya di KPP itu. Sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga sedang berjalan, termasuk hari ini kan sedang berjalan nih terhadap Bawaslu provinsi. Yang hari ini. Tapi Kabupaten Banjar. Ya, Bawaslu provinsi terhadap Kabupaten Banjar. Berarti kasus Kabupaten Banjar hari ini. Berarti terlapornya 2 atau provinsi dan Kabupaten Banjar? Iya, terlapornya 2. 2. Jadi Bawaslu ya Prof ya? Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten Banjar.